Masyaallah muslimin jemaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebelumnya beliau menyebutkan tentang mandi yang wajib. Jadi mandi yang wajib dalam Islam cuma ada 4. Yang pertama, mandi karena keluar mani bagi laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mandi karena iltiqa al-khitanain, bertemu dua kelamin, itu artinya bersetubuh. Jadi mandi karena bersetubuh wajib. Kemudian dan setelah bersetubuh makruh makan, makruh tidur sebelum mandi atau minimal berwudu, minimal membersihkan kelamin dan kemudian berwudu. Itu minimal. Tak boleh, jangan makruh. Saya bersetubuh langsung makan ataupun minum ataupun tidur. Hal itu hal-hal yang makruh, tidak patut dilakukan karena menyebabkan penyakit. Karena hal yang dalam syariat itu bakal mengakibatkan, kalau keseringan mengakibatkan penyakit. Jadi jadi sebelum mau makan, setelah bersetubuh, sebelum makan atau sebelum minum atau sebelum tidur, kalau enggak mau mandi dulu silahkan. Kalau mau mandi langsung lebih baik. Jadi kalau enggak mau mandi diperbolehkan, tapi dengan syarat membersihkan dulu. Kemudian yang kedua berwudu. Selesai berwudu, silakan. Begitu juga kalau pengen melakukan bersetubuh, mengulang juga sama, berwudu. Jangan ngulang langsung sebelum berwudu. Jadi mandi karena setelah bersetubuh. Kemudian yang selanjutnya mandi karena haid. Ini khusus perempuan, laki-laki enggak ada haid. Jadi mandi setelah haid, sudah berhenti, mandi. Ini mandi wajib. Kemudian wan nifas, dan mandi karena nifas. Jadi perempuan, nifas artinya darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Biasanya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Nah, itulah mandi yang wajib. Dan satu lagi mandi karena meninggal. Nah, cuman kewajibannya terhadap yang masih hidup memandikan. Kemudian wa ma'aqal Imam rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darain amin. Wa ma'adahu minal aghsali sunnatun, dan mandi yang selain tadi, yang selain yang 4 itu semuanya sunnah. Memandi karena yang selain yang 4 yang kita sebutkan tadi semuanya sunnah. Seperti mandi untuk berangkat Jumat, ini sunnah. Mandi Jumat sunnah. Dan masuk waktu sunnah mandi di hari Jumat dari ketika fajar. Misalkan kita pengen berangkat ke masjid jam 7 pagi, pengen i'tikaf. Silahkan. Jadi mandi masuk sunnah mandi di hari Jumat dari ketika fajar. Artinya kalau kita mandi jam 6 pagi, boleh kita niatkan ini mandi untuk salat Jumat, boleh. Sudah dapat pahala sunnah. Walaupun yang terbaik, yang paling afdal, mandi pas ketika mau berangkat. Itu yang paling afdal. Tergantung kapan berangkat. Kalau kita berangkatnya jam 9, ya sudah jam itu kita mandi. Ketika misalkan berangkat jam 7, berarti di jam 7 kita mandi. Nah, itu mandi Jumat. Kemudian wal idain, dan juga disunnahkan mandi untuk salat Id, untuk hari Id. Ini hari Id disunnahkan mandi baik yang mau hadir ke masjid atau yang tidak. Hari Id, ya kan, kita malas ke masjid, sunnah mandi juga. Ataupun perempuan yang enggak mau salat di masjid, sunnah mandi.
Jadi mandi Id ini disunnahkan baik yang ada keinginan untuk ke masjid atau tidak. Wal Idain artinya Idul Fitri dan Idul Adha. Bedanya kalau sunnah mandi Id, mandi hari Id masuk waktunya di tengah malam Id. Misalkan tengah malamnya jam 11, ya sudah mulai dari jam 11 kita sudah masuk waktu sunnah untuk salat Id. Misalkan kita ingin mandi jam 2 malam, boleh niatkan untuk salat Id, boleh. Walaupun yang terbaik sama, yang terbaik ketika mau berangkat. Wal ihram dan ihram, bagi kita yang pengen umrah atau pengen haji, sebelum ihram disunnahkan mandi, niatnya niat ihram. Dan untuk wukuf di Arafah dan Muzdalifah, bagi yang haji ini dulu khusus. Jadi ketika pengen wukuf disunnahkan mandi sebelum berangkat ke Arafah, sunnah mandi dulu. Begitu juga ketika mau wukuf di Muzdalifah. Ketika mau wukuf di Muzdalifah juga sama. Wukufnya Arafah, kalau Arafah bisa dilakukan di hari ke-9. Hari ke-9 Dzulhijjah. Biasanya dia syaratnya itu harus ada sebagian dari hari tanggal 9 dan malam tanggal 10. Kemudian Muzdalifah, kalau wukuf di Muzdalifah ini setelah yang sebelum ke Mina. Kemudian walidukhuli Makkah, dan ketika mau masuk Makkah. Misalkan kita mau berangkat di Madinah atau berangkat di mana, ketika mau masuk Makkah disunnahkan mandi. Ini sebagai tanda penghormatan ke Makkah Masjidil Haram, sehingga bagi yang masuk disunnahkan untuk mandi, sunnah mandi bagi orang yang mau masuk Makkah. Ini walaupun bukan untuk melakukan haji atau umrah. Ya kan, kita pengen masuk ke Makkah dengan tujuan pengen jual beli atau bisnis. Ini sunnah mandi bagi semua orang yang berkeinginan untuk memasuki kota Makkah, disunnahkan untuk mandi. Dan untuk tawaf wada, sunnah mandi sebelum berangkat, sebelum pulang, sebelum pulang tawaf wada disunnahkan mandi, sunnah mandi. Ini tawaf wada perlu diperhatikan bagi haji atau umrah. Setelah tawaf wada tidak boleh sibuk. Harus jadi setelah selesai salat wada tidak boleh tidur lagi, tidak boleh tidur ataupun pengen nyari kawan syahi dulu, minum dulu, nongkrong lagi, enggak boleh. Jadi selesai tawaf wada harus kita diwajibkan langsung untuk bersiap-siap untuk pulang. Enggak boleh nyari kawan dulu, tidur dulu, balik nongkrong dulu setengah hari, enggak boleh lagi. Jadi tawaf wada itu benar-benar tawaf perpisahan yang setelah dilakukan tawaf wada langsung harus berangkat. Ataupun sibuk dan dengan menyibukkan untuk keberangkatan, boleh. Jangan lagi belanja nyari nyari air zam-zam dulu, nyari kurma dulu, selesai. Enggak boleh. Boleh dilakukan, tapi nanti harus ulang lagi, mengulangi tawaf wada. Ya, tawaf wada ini harus selesai tawaf wada harus langsung berangkat. Ataupun boleh dalam persiapan keberangkatan, persiapan safar boleh. Akan beli air buat berangkat safar, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak ada hubungan dengan keberangkatan, tidak ada hubungan dengan keberangkatan berangkat, seperti misalkan nongkrong syahi lu sama kawan, tidur lu setengah hari. Yang seperti ini harus ngulang kembali tawaf wada, harus ngulang kembali. Jadi sebelum tawaf wada disunnahkan mandi. Marhaba. Biasa orang mandi dari leher ke bawah. Enggak, mandi semua. Seperti mandi wajib. Seperti mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian mandi yang sunnah juga al-kafir idza aslama ghairu junubin. Bagi orang kafir yang masuk Islam sedangkan dia belum berjunub.
Dia kafir misalkan baru berumur 14 tahun, belum keluar mani, belum balik, belum berjunub. Masuk Islam sunnah mandi, sunnah mandi. Wal majnun idza afaq, begitu juga yang sunnah mandi majnun, orang gila ketika sembuh. Alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah, selesai sembuh langsung sunnah mandi, sunnah mandi. Dan disunnahkan mandi juga waliman ghassala mayyitan, bagi orang yang memandikan mayit. Kita punya saudara, kita mandikan mayit. Kita ini nih disunnahkan mandi, sunnah mandi. Jadi bagi orang yang memandikan mayit disunnahkan mandi. Fa kullu dzalika mustahab. Semua mandi itu disunnahkan. Termasuk mandi yang disunnahkan, mandi di setiap malam bulan Ramadan selesai maghrib. Kalau bulan Ramadan, jangan lebih baik jangan mandi di siang hari. Mandi di siang hari ntar khawatir masuk air ke telinga. Jadi lebih baik mandinya ba'da maghrib, sebelum isya. Ini mandi sunnah. Mandi kalau di bulan Ramadan sunnah mandi selesai maghrib sebelum isya. Ini untuk persiapan biar ketika tarawih semangat. Udah mandi sudah bersih. Jangan ke sini tarawih terada yang bau, ada yang ala subhanallah, kasihan kawan-kawannya di samping. Jadi sunnah. Selesai itulah hal-hal yang menyangkut tentang mandi. Untuk setelahnya kita memasuki membersihkan dari kotoran yang suci. Ini sekarang Imam Al-Ghazali. Kalau yang tadi semua beliau membahas dua. Yang pertama cara membersihkan dari najis, kemudian yang kedua cara membersihkan dari hadas. Wudu sudah, kemudian mandi sudah, istinja sudah, membersihkan najis yang lain sudah. Baru sekarang beliau memasuki pembahasan tentang membersihkan dari kotoran yang suci. Ada kotoran yang suci, banyak kotoran yang suci. Seperti kita pakai sabun cuci pakaian, itu kotoran suci, kotoran suci. Qala al-Imam rahimahullah al-qism ats-tsalitsu min an-nadhafati lit-tanzifu 'anil fadalati adh-dhahirah. Wahya naw'an awsakh wa ajza. Jadi membersihkan dari kotoran-kotoran yang suci. Itu wahya naw'an. Kotoran itu ada dua, ada yang kotoran dari luar, eksternal seperti debu atau yang lain, atau ajza. Ada kotoran yang keluar dari tubuh kita sendiri. Keringat. Itu bagian dari kotoran yang suci, keringat suci. Kotoran. Kemudian an-naw' al-awwal al-awsakh war-rutubat al-mutarashshihah wa hiya thamaniyah. Yang pembagian yang pertama adalah kotoran ataupun cairan-cairan yang keluar. Cairan yang keluar dari tubuh kita seperti keringat. Wa hiya thamaniyatun, dan itu kotoran ada 8. Yang pertama ma yajtami' fi sya'ri ar-ra'si min ad-darani wal qamal. Kotoran yang terdapat di rambut seperti kotoran ataupun kutu, bagian dari kotoran juga kutu. Ini kotoran di rambut. Fatanzifu anhu mustahabun, maka membersihkan dari kotoran di rambut sunnah. Sunnah. Makanya ketika kita membersihkan rambut, nyisir rambut, niatkan untuk pahala sunnah, bukan sekedar untuk membersihkan, karena itu sunnah dalam syariat. Malahan disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi tidak pernah meninggalkan cermin sallallahu alaihi wasallam, kemudian siwak, kemudian sisir. Ini hal ini ada satu lagi lupa. Di tiga ini yang kita sekarang ingat, tidak pernah beliau tinggalkan kemanapun beliau pergi. Satu cermin, kedua siwak, yang ketiga sisir. Artinya Rasulullah sangat memperhatikan hal kebersihan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang menyisir rambut dia sebulan sekali, itu pun kalau sisir. Apalagi memakai minyak rambut, sampo nggak pernah.
Jadi yang pertama kotoran yang sudah berkumpul di rambut, yang seperti kutu ataupun kotoran yang lain, debu. Fatanzifu anhu mustahabun, maka membersihkan dari kotoran yang di kepala hukumnya sunnah. Cara membersihkannya bil ghasli, dengan kita cuci kalau perlu dicuci, wat tarjil, dan dengan disisir kalau perlu, wat tadhin, dan pakai minyak rambut, izalatan lisya'athi anhu, itu tujuannya untuk menghilangkan sya'ath. Sya'ath artinya rambut yang misalkan sudah kering, enggak pernah dicuci, kayak rambut orang-orang biasanya Afrika. Orang Afrika, ya salam, rambutnya kalau masuk kutu enggak bisa keluar. Tidak dianjurkan dalam Islam seperti itu. Sisir rambut yang bagus, pakai minyak rambut, sunnah. Malahan wa kana sallallahu alaihi wasallam yudahinu sya'ra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai minyak di rambutnya. Ini kecuali yang ihram. Kalau ihram boleh memakai rambut di kepalanya, memakai minyak di rambut. Wa yurajjiluhu ghibban, dan beliau mengurusnya, menyisirnya dalam keadaan berkala. Terus disisir Rasulullah, kemanapun beliau berangkat, beliau menyisirkan rambutnya sehingga bagus, kelihatan rapi. Wa ya'muru bihi, dan malahan beliau memerintahkan untuk melakukan itu, pakai minyak rambut. Sunnah pakai minyak rambut. Jadi sunnah pakai minyak rambut. Yang pertama untuk kesehatan rambut, yang kedua supaya kelihatan bagus, bersih, rapi. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah berkata, iddahinu ghibban, makailah minyak, pakai minyak ghibban secara berkala. Termasuk yang disunnahkan dalam Islam pakai minyak di kulit, sunnah. Kalau sekarang hand body ataupun vaselin, sunnah, biar kulit tidak terlihat kusam. Hal-hal yang sunnah, ini sunnah semua. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana lahu sya'ratun falyukrimha. Subhanallah, siapa saja yang memiliki rambut, kata Rasulullah, falyukrimha, maka hendak dia memuliakan rambut itu. Rambut sudah diberikan oleh Allah, muliakan rambut. Coba kalau kita dia enggak ada rambut, hilang, dia enggak tumbuh rambut, botak semua, kayak sebagian manusia ada yang botak. Kadang-kadang cuman rambut di sini doang, ini setengahnya kosong. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah, siapa saja yang memiliki rambut, falyukrimha, maka hendak memuliakan rambut itu yang diberikan oleh Allah sebagai salah satu tanda syukur kepada Allah, tanda mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan kita muliakan itu rambut. Artinya cara memuliakan rambut ay liyasunha anil awsakh. Cara memuliakan rambut dengan menjaga dari kotoran. Jadi kita jaga rambut supaya tidak kena kotoran. Sunnah pakai rambut, pakai minyak rambut. Kemudian suatu ketika, subhanallah, wa dakhala alaihi rajulun sa'irur ra'si ash'athul lihyah. Suatu ketika Rasulullah ada laki-laki yang masuk Rasulullah, pengen bertemu Rasul, rambutnya ya salah, enggak pernah diurus. Rambutnya mungkin ada kutu, ada subhanallah kotoran, penuh semua rambut, dah keriting apalagi, ya salah. Kemudian ash'athal lihyah, juga ada jenggotnya, tak pernah diurus jenggot. Makanya kalau buat silahkan panjangin jenggot, sunnah panjangin jenggot, tapi diurus. Sebagian jenggot besar sampai berkutu, ya salah. Ini menghina syariat Islam seperti ini. Silahkan melakukan syariat yang seharusnya, yang semestinya. Bukan manjangin kemudian nggak pernah pakai minyak, nggak pernah disisir, dibiarin kotor seperti debu semua. Nggak bagus seperti itu. Akhirnya justru itu celah buat orang kafir menghina syariat Islam. Ini nih, ini syariat Islam. Ini sunnah, kotor.
Padahal kesalahan dia doang, tidak pernah mau menyisir, tidak pernah mau mengurus. Suatu ketika ada orang rambutnya enggak jelas, kemudian jenggotnya kotor semua, pengen temu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul berkata saat itu, "Amma kana li hadza dunun yusakkin bi sya'rah." Ini orang apa enggak punya ini ya? Ini orang enggak punya minyak rambut untuk dibersihkan, dipakai minyak, kata Rasul. Thumma qala, setelah selesai semua, kata Rasul, yadkhulu 'alaiha ka ahadukum ka'annahu syaitan. Pernah suatu ketika, kata Rasul, ada orang bertemu denganku, mukanya kelihatannya kayak syaitan. Artinya kotor itu orang. Ya Rasulullah tidak suka hal-hal yang seperti itu, harus dibersihkan. Nah, dianjurkan untuk membersihkan di kotoran, pakai minyak rambut, kemudian disisir, dibersihkan pakai sampo. Nah, kalau sekarang alhamdulillah, sekarang semua sudah tercukupi, semua nikmat Allah sudah lebih. Alhamdulillah. Yang pertama dari sebelum, ketika mandi pakai sampo. Kemudian ada lagi yang setelah sampo selesai. Cilak juga sunnah. Cilak sunnah, apalagi dari ismit. Ini kalau orang yang sering rabun ataupun yang rabun jauh seperti saya, sunnah lebih baik pakai siwak. Pakai cilak. Terutama cilak dari ismit. Sunnah. Tapi kalau laki-laki sunnah sebelum tidur. Jangan sebelum berangkat ke mall ataupun sebelum acara pesta pakai, entar dituduh perempuan. Ini kayak perempuan. Enggak. Jadi pakai cilak sebelum tidur. Ntar bangun tidur dibersihkan lagi ketika mau salat. Cuma jangan terlalu tebal. Jangan terlalu tebal yang sekiranya menghalangi air. Ntar khawatir enggak batal, enggak sahur tuh. Makanya sebelum tidur pakai, nanti ketika bangun dibersihkan. Nah, cara dapat pahala sunnah pakai cilak. Itu kotoran yang pertama, yaitu kotoran di rambut. Kalau perlu dicuci. Kalau disisir. Kemudian terakhir pakai minyak rambut. Sunnah semua. Kalau sekarang masya Allah, pertama ada sampo. Kemudian selesai sampo ada lagi satu lagi yang sejenis sampo dia. Conditioner namanya. Kemudian selesai itu baru pakai, malahan ada lagi yang semprot sekarang. Rambut coba ada lagi vitamin rambut. Subhanallah, lengkap semua itu bagian dari nikmat Allah untuk kita yang tujuannya untuk memuliakan rambut. Man kana lahu sya'ratun falyukrimha. Siapa saja yang diberikan rambut oleh Allah, hendaknya dimuliakan itu rambut dengan dibersihkan, jangan dibiarkan kotor. Kemudian yang kedua, kotoran yang kedua yang suci, yang sunnah dibersihkan, ma yajtami'u minal wasakhi fi ma'atifil udhun. Kotoran-kotoran yang berkumpul di celah-celah telinga, di sudut-sudut telinga, di belakang telinga, dalam telinga ini. Nah, ini kotoran juga. Kadang-kadang ini yang sering bagi orang enggak pernah salat. Kadang-kadang di sini di belakang ini udah hitam nih. Oh, kotoran semua. Nah, itu wal mashu yazilu ma yadhhar minhu. Ketika mengusap telinga ketika berwudu, itu bisa menghilangkan kotoran yang di bagian luar. Ini mungkin hilang. Tapi kalau yang dalam-dalam, nah ini disunahkan untuk dibersihkan. Nah, wa ma yajtami' fi qa'ri samakh, dan kotoran yang terdapat di samakh bagian dalam, kotoran telinga, fayambaghi ayyunadhaf birifqin indal khuruji minal hammam. Ketika keluar kamar mandi, sepatutnya untuk kita bersihkan kotoran telinga, dibersihkan. Wallahu alam. Kalau kotoran bagian dalam, katanya harus ke dokter. Katanya lebih baik ke dokter kalau kotoran bagian yang terlalu dalam, karena takutnya ntar barat. Jadi harus dengan lembut dibersihkan.
Kemudian yang ketiga bagian kotoran yang ketiga ma yajtami' fi dakhil al-anfi, kotoran yang terdapat di dalam hidung. Hidung. Minar rutubat al-mun'aqidah. Itu ingus yang sudah kering. Sudah kering dalam. Sunnah dibersihkan. Tapi yang paling penting usahakan bersihkan bagian hidung. Yang paling, kalau saya pribadi nggak suka bulu hidung. Ada sebagian orang bulu hidung di sini, di sini. Ya salah, bulu hidung. Orang bagus, potong setiap hari Jumat dibersihkan. Kotoran di hidung juga sunnah dibersihkan. Wa iziluha, cara menghilangkan tadi dengan istinsyaq dan istinthar. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu